Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah laka rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Sang Penguasa Pencipta semesta yang kembali memberikan kesempatan hidup kepada kita dalam kondisi sehat, serta mempertemukan kita kembali bersama-sama berjamaah sholat maghrib di Masjid Baitul Haq ini, dan diteruskan dengan sambil diteruskan menunggu waktu isya kita isi sama-sama belajar mengaji tentang agama yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sempurna. Mudah-mudahan tentu saja bisa membuat kita semakin bertambah pengetahuan, bertambah yakin, dan itu nanti menjadi motivasi kita untuk lebih takwa kepada Allah, lebih baik di hadapan Allah SWT. Tema kita hari ini secara khusus saya mengambil tema tentang hijrah. Karena melihat dari bulannya, tahunnya, ini kita berada di bulan Muharram. Kadang-kadang tidak diperhatikan oleh kita. Padahal saat hijrah ini merupakan salah satu unsur kalau ingin hidup dirahmati Allah, ingin hidup berderajat tinggi, ingin hidup dalam kebaikan, keberuntungan. 2 pekan yang lalu, tepatnya 14 hari yang lalu, pas tanggal 27 itu hari Jumat, saya khotib di sebuah masjid besar juga di Perak sana, komplek AR. Terus bilang temanya ini Ustaz, temanya memuliakan masjid. Enggak disesuaikan dengan kalendernya, tak saya bilang, kan tanggalnya merah. Nah, rupanya pengurus masjid tidak perhatikan kalau hari libur itu terkait dengan tanggal 1 Muharram, betul Pak? Ini sekedar, memang mungkin tidak penting kelihatannya, tapi 1 Muharram itu tanggal dimulainya tanggalan yang terkait dengan ibadah, terkait khusus dengan ibadah dalam Islam, ibadah khusus maksudnya. Jadi seperti Ramadan itu 1 Ramadan itu tidak mengikuti tanggal umum, tapi hijriah, termasuk Idul Kurban yang kadang-kadang di Indonesia menentukannya kan sempat ramai terus itu. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah mulai Jumat kemarin itu disepakati secara internasional. Ya, saya berharap mudah-mudahan, memang Islam kan mengajari kita bersatu Pak, bukan bercerai-berai, bukan cari yang susah, tapi cari yang mudah selama itu dibolehkan. Disepakati secara internasional kalender hijriah global tunggal. Ya mudah-mudahan, karena di Indonesia ini banyak ormas, dan itu repotnya kalau banyak ustadz itu, ulama kebanyakan nanti bertengkar juga, tidak cocok-cocok. Nah, rujukannya paling utama kan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Karena itu mari, saya sering ingatkan, karena background saya kan termasuk orang yang hijrah, yang dulunya kafir menjadi muslim. Itu benar-benar kita hijrah. Tolong jadikan 2 kalimat syahadat itu patokan. Makanya 2 kalimat syahadat ini kan diulang-ulang terus Pak, diikrarkan terus itu. Jadi jangan dikira 2 kalimat syahadat itu hanya untuk orang baru masuk Islam. Dan orang yang baru masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia terus tetap mengucapkan itu setiap hari. Coba Bapak Ibu kalau sholat pasti mengucapkan itu. Yakul tahiyat kan? Saya ingatkan lagi itu. Kalau dijumlah 9 kali minimal di luar sunnah. Subuh 1 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mengajukan telunjuk 1 ini aja beda-beda itu. Beda-beda itu. Ada yang begini dulu, baru setelah asyhadu an la ilaha illallah baru aja begitu. Ada yang dari awal, tolong sekali lagi ini jangan dimasalahkan. Ada juga yang tengah-tengah begini, goyang-goyang begini. Jadi yang kalau saya bukan mana yang benar, yang pokok itu apakah sholat kita mengucapkan itu dengan yakin, mantap, betul-betul ada dalam perilaku hidup kita. Saya dari awal sudah mengingatkan, dari apa yang saya pelajari, kita hafalkan, Allah hanya melihat
dua sisi dalam diri manusia itu. Satu hatinya. Nah ini orang lain tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Keyakinan itu di sini. Keyakinan itu di sini. Ngapunten, seseorang yang gelarnya profesor muslim dengan orang yang tidak sekolah mungkin, ya, tapi dia yakin benar itu tidak bisa jadi ukuran. Atau seharusnya pengetahuan itu membuat dia tambah yakin. Mungkin ingat masih kisah Bilal bin Rabah yang sampai dia mau diajak, mau dibunuh, dia tetap mengatakan ahad. Itu karena yakinnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin juga membaca sejarah berapa banyak orang yang asalnya kaya, dia masuk Islam akhirnya habis hartanya karena keyakinan. Makanya kita mengulang-ulang dua kalimat syahadat itu jadi patokan. Nah hijrah itu sebetulnya juga ke sana. Makanya ketika hijrah Rasulullah menegaskan innamal a'malu binniyat. Niat itu nomor satu di hati. Saya tidak masalahkan diucapkan atau tidak, tapi yang paling pokok di hati. Sebab diucapkan itu sudah banyak Pak orang yang ngucapi dengan asal ya. Ada orang dulu nikah, saya waktu mengurus PT di Jawa Timur ya, ada perempuan suaminya muslim, bukan dokter yang perempuan ini. Ya dia nikah, loh sekarang kok mbak nggak muslim, loh kok dulu waktu nikah kok bisa? Ya saya pura-pura syahadat, ya kan pura-pura syahadat, pura-pura sumpah pakai Al-Quran juga ada kan itu, disumpah tapi ternyata tangkap KPK, itu kan amalnya nanti. Makanya Allah lihat cuma dua, keyakinan di hati dan perbuatan, amal, tindakan, perbuatan nyata. Kalau kita lihat hijrah itu ke sana sebetulnya. Apa artinya orang saya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi saya tidak sholat? Sholat juga belum ukuran loh Pak. Sholat itu salah satu tanda saja kalau sampai nurut kan sholat. Kenyataannya ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak sholat, ada. Malah mohon maaf, ada yang kadang-kadang sampai berumroh haji tapi sikap tingkah lakunya kontras dengan pernyataan dua kalimat syahadat itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kita pahami yang perlu saya sampaikan hari ini supaya kita bertambah pengetahuan kita. Saya juga tetap terus belajar. Mengapa tahun ini diberi nama Hijriyah? Tahun ini diberi nama Hijrah, Hijriyah, bukan tahun Islam ya. Ya namanya itu Hijriyah. Namanya Hijriyah. Bulan itu hitungan tahun Komariah ya, ada 2 tahun ya, Komariah Syamsiah. Yang kita tahu kan cuma 2 Pak yang umum. Ada juga tahun Jawa kan Pak ya. Apa tahun Jawa namanya itu? Saka ya. Tionghoa, Cina juga ada tahunnya Pak. Namanya apa Pak? Biasanya kalau tahunya sampean ampau gitu ya, sama kunci panca gitu. Nama tahunnya itu Imlek Pak. Nama tahunnya. Insya Allah di Jepang juga ada, India juga ada. Oke. Jadi nama tahunnya itu Hijriah. Ini sejarahnya juga penting sekali. Kenapa diberi nama tahun Hijriah? Sebab sempat diperdebatkan itu. Kan ini kan nama tahun ini diberi nama itu sejak zamannya khalifahnya Abu Bakar ketika mohon maaf Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma irham. Jadi beliau inilah yang memberikan, waktu itu mau mengangkat gubernur, buat dokumen, buat surat kan. Itu tahunnya dimulai tahun berapa? Jadilah perdebatan. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun kita itu dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan bagaimana tahun itu dimulai ketika Rasulullah wafat. Ada yang mengusulkan ketika Rasulullah diangkat jadi nabi. Utsman bin Affan mengusulkan bagaimana kalau tahun kita dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib, yang sekarang kita kenal Madinah. Ini pun tidak sembarangan. Kenapa Yathrib bisa berubah jadi Madinah? Madinah itu kan dari kata din aslinya. Din Madinah sendiri kan kota. Kalau saya boleh mengartikan, Madinah itu
kota yang agamis, kota yang islami. Makanya ditambah orang dengan kata-kata munawwarah. Tolong yang punya nama munawwarah, itu artinya kan dari kata nur tadi. Nur itu cahaya, yang bercahaya. Kehidupan di kota itu islami, agamis, dalam cahaya ilahi. Duh, apa di situ semuanya muslim? Dalam kenyataannya tidak muslim. Karena itulah Allah juga yang menunjuk ke Yasrib itu. Tentu saja kalau mau enak waktu itu Allah tidak menyuruh pindah ke Yasrib, ke tempat-tempat yang lain yang kelihatannya lebih baik, lebih nyaman begitu. Tapi sengaja ditunjuk ke Yasrib. Hingga kita kenal ada nanti dalam perjalanan itu via ke Madinah. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW memimpin waktu itu. Hingga hijrah itu dijadikan momentum, tentu ada alasannya. Akhirnya Umar bin Khattab bersepakat dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Utsman bin Affan, itu menjadikan tahun ini diberi nama tahun Hijriah, diambil momentumnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib. Terjadinya hijrah sendiri itu tahun 622 Masehi. Kalau tanggal yang saya baca dari catatan itu, perjalanan dari Mekah ke Yasrib, Madinah sekarang, itu berangkatnya 27 Safar, sampainya 12 Rabiul Awal. Berapa hari itu? Bayang no ini. Jangan bayang no sekarang, Pak. Sekarang Mekah Madinah berapa jam? Ya 6-7 jam ya, itu ya. Tapi kalau naik kereta kan cuma 2 jam ya. Ya. Itu mulai tanggal 27 Safar. Kita tahu ceritanya beliau sampai sembunyi di Gua Hira. Mohon maaf, di Gunung Thur ya. Jadi dengan Abu Bakar, dan disitulah ukuran betul-betul orang yang mau meninggalkan kota Mekah itu mau hijrah bersama Nabi itu kekuatan imannya. Kalau tidak mungkin berangkat. Ngapain aku sorok-sorok? Ngapain susah-susah? Saya kadang-kadang berkelakar, ngapunten kalau saya cerita ibu saya. Saya kalau mau enak Pak, kemarin saya udah masuk Islam, udah jadi ustadz. Kan serba bebas oleh bukan berarti ini gambaran yang mutlak, tapi betul kalau mau enak kadang-kadang kita sembrono ngawur, tapi karena mau menghadapi apapun, orang Mekah mau ke Madinah, mau ikut Nabi, rumah tempat tinggal yang lama ditinggali, kota kelahiran dia tinggalkan, keluarga sudah banyak dia tinggal, menuju satu daerah yang asalnya dia tidak tahu daerah itu mana, bagaimana keadaannya. Ini kan satu gambaran. Nah begitu juga orang Madinah, orang Nasrib ketika menyambut sahabat datang, orang-orang dari Mekah datang yang tidak ketemu begitu sebelumnya, seperti orang yang lama terpisah, rangkulan, begitu mesra, begitu bersaudara, yang punya rumah satu memberikan rumahnya kepada yang lain. Ini mungkin agak susah sekarang kita temukan di sini. Kadang-kadang kita tidak mikir orang lain, tapi mikirkan diri kita sendiri. Padahal setiap hari kita ngomong assalamualaikum, semoga kalian selamat. Yang terjadi tidak, semoga saya selamat, salampian celaka terserah. Jadi assalamualaikum mungkin dirubah Pak, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga aku selamat, kon celaka mate terserah. Ayo kita rubah sifat ini. Merubah, berpindah dari kondisi yang tidak baik menjadi baik itu hijrah. Ada ustadz dulu menjelaskan bahwa hijrah itu bisa jadi dua, hijrah jasmaniyah cara fisik, ada yang hijrah kolbiyah jiwa. Nah sekarang saya ingin mengingatkan, ayo kita betul-betul berapa kali saya nyampaikan di sini mengingatkan, setiap hari kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dipegangi baik-baik, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Ngapunten kalau saya lebih cenderung menggunakan kata mengabdi bukan menyembah, karena mengabdi itu artinya lebih luas Pak. Kalau menyembah itu barangnya kelihatan. Dari kata-kata abdi ini beri ibadah. Karena itu pengabdian kepada Allah itu juga luas. Segala yang Allah tentukan, diperintahkan, itu ibadah. Kalau kita menjalankannya karena kita mengabdi kepada Allah. Demikian pula yang dilarang Allah, kalau kita mengabdi kepada Allah, nurut kepada Allah.
Seperti itu. Jadi kita ini saya kira kemarin juga saya sudah sampaikan bagaimana ihsan, bagaimana jadi orang yang muraqabah, merasa dekat sama Allah itu hatinya, kan tidak fisik. Apa saja yang lakukan. Termasuk di bulan Muharram ini, mohon maaf, mari Pak Ibu sekalian kita bersihkan hati kita, pikiran dari keyakinan, kepercayaan yang sebetulnya saya tahu tidak diajarkan di dalam Islam seperti itu. Apa? Ini bukan orang Jawanya ya. Nanti jangan sampai saya dikira nyinggung syarat. Keyakinan bulan Muharram ini bulan apa ya? Bulan apa Pak? Bulan sial ya? Bulan apa? Syura sendiri itu bahasa Arab 10 ya sebetulnya. 10 Asyura. Makanya kemarin kapal tenggelam. Nggak ada hubungannya. Ini tolong bebaskan. Ada orang sampai mau menikahkan anaknya kemarin, kapan itu Pak, bulan ini kan tidak baik, tidak boleh. Yang tidak bilang tidak boleh itu siapa? Yang bilang tidak baik itu siapa? Kalau kita percaya sama Allah, semua bulan baik. Hanya di antara pilihan hari itulah kita kan mengatur, bukan karena bulannya baik. Bulan ini lebih longgar, anak-anak libur, lebih enak lagi Idul. Biasa sekarang orang mulai nikah bulan Syawal Pak, karena kumpul semua keluarganya. Dulu ndak. Karena liburnya kan dulu kalau Syawal kan cuma 3 hari. Ya, kalau dulu saya ingatan saya baru-baru jadi ustadz itu, orang banyak nikah itu di bulan apa? Dulu orang Jawa Pak, orang Muslim, ya. Zulhijjah, bulan haji, ya. Bulan haji, saya juga tangkap. Kenapa kok orang memilih bulan haji? Saya setuju kalau bulan itu Pak. Kenapa? Memang keluarga idola, keluarga idaman itu keluarga Nabi Ibrahim. Dan haji itu terkait dengan Nabi Ibrahim. Kalau orang tanya, bapak paling baik, paling taat Nabi Ibrahim. Ibu paling baik, paling taat istri Nabi Ibrahim. Anak yang solih, yang nurut sama orang tua sampai disembelih mau itu siapa? Anak Ibrahim. Satu keluarga. Makanya kan sholat juga disebut terus Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Keluarganya. Berulang kali dulu saya pernah sampaikan. Rumah tangga itu akan nyaman sekalipun duitnya pas-pasan, suaminya taat, istrinya taat, anak nurut semuanya. Enak tenang Pak. Sekalian harta banyak, rumah gede, istri ngelawan, suami gak jelas pulangnya, anak ngelawan lagi, narkoba macam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga saudara kita terjauh dari yang seperti ini. Saya kira Bapak Ibu setuju kalau anak itu nurut itu seneng. Itu kan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, tolong Pak, saya pernah nyampaikan di sini dulu keburukan yang menimpa diri manusia ya, atau suatu keadaan kampung itu bukan terkaitan dengan bulan. Hanya kebetulan sekarang ini kan musim hujan, jadi risiko banjir lebih banyak. Kalau kemarau itu musim kebakaran lebih banyak, apalagi juga buang korek, nyala puntung rokok sembarangan. Yang jelas pernah saya sampaikan di sini, musibah itu ada 2 macam. Musibah baik dan musibah buruk. Hanya orang kita itu lebih akrab dengan kalau disebut musibah selalu buruk. Padahal dalam Al-Quran ada namanya musibah hasanah, ada yang namanya musibah sayyi'ah. Masih ingat dulu itu Pak? Surah An-Nisa ayat 78. Ma asobaka min hasanatin famin nafsika famin Allah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja yang menimpa kamu, musibah kebaikan darimu, mohon maaf, dari Allah SWT. Sedangkan keburukan yang menimpamu itu datangnya dari dirimu sendiri, dari manusia itu sendiri. Ngapunten. Cuma celakanya di negeri kita ini maaf Pak, antisipasi itu kurang saya perhatikan. Setelah kejadian baru rame. Kapal tuwek sik digawe. Jelas bukit itu bisa longsor, gak dikasih pengamanan, gak dilarang orang lewat situ, setelah kena tenggelam mati kabeh. Baru kadang-kadang gubernurnya melok nyongo, kayak gitu deh. Ini
Saya ambilkan contoh paling gampang Pak, di negeri kita seharusnya tidak boleh. Kan sekarang kemarau gini kan musim layangan. Dulu saya juga pemain layangan. Adik-adik, saya tidak hanya main, saya juga bikin layangan, saya jual. Dulu pakai benang ya Pak ya. Sekarang saya berapa kali ngomong sebuah radio, tolong senar gelasan itu bahaya sekali Pak. Harusnya dilarang dijual, dilarang diproduk. Sampai sekarang masih ada itu. Pernah tetangga saya kena maksud, itu untuk memutus susah namanya. Lain kalau benang, saya pernah bikin gelasan dulu, bikin layangan. Nah, harusnya layangan itu tempat mainannya di lapangan, buat keindahan. Tapi sekarang kan bukan, diadu. Saya teringat ketika ke Guangzhou, China. Kadang-kadang melihat suasana di China itu lebih islami, sekalipun belum Islam, lebih Qurani. Saya bilang sama teman saya, Pak Soeharto, mantan wartawan Surabaya Post yang pernah jatuh di Kolombo pesawatnya, tetapi beliau hidup. Saya baru tahu itu. Waktu itu jalan di Guangzhou. Guangzhou itu satu daerah yang memang bebas jalan itu Pak. Beijing Road itu, Beijing Law itu bebas kendaraan 24 jam, tidak Capri Day satu hari tok, terus ada lebar jalannya Pak. Tengah-tengahnya itu ada prasasti. Saya bilang sama teman saya, waktu pas di jalan yang boleh dikendarai itu ada kereta api rel itu, kereta api apa listrik ya? Ya bukan di jalan bebas kendaraan, di daerah sebelahnya. Pas di daerah rame, Pak tahu nggak Pak, kenapa di sini rel apa kereta listrik bisa jalan? Dan kereta listriknya itu tidak pakai rel, ban Pak, ban. Bayangin supirnya kalau tidak karuan kan pedot kabel. Tapi bahasa yang paling gampang aja saya bilang, Pak, kenapa di sini kok kereta listrik tram itu bisa lewat pakai ban? Kenapa Ustaz? Kalau mau main layangan. Itu kan contoh aja, coba orang main layangan nyantol kabel di kabel itu. Ini contoh yang gampang, dibiarkan. Nah ini harusnya kita rubah. Nah merubah itu hijrah. Jadi satu yang paling penting saya sampaikan, hijrahkan keyakinan kita yang salah. Tolong ibu-ibu jangan percaya yang memang tidak harus kita percayai. Percayalah kepada Allah. Nah kedua yang perlu juga saya ingatkan, tahun hijrah ini tadi diambil dari peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan peristiwa itu terjadi 622, tapi mulai berlakunya hijrah ini sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira ya lebih kurang 17 tahun setelah hijrah itu mulainya. Nah hijrah itu sendiri artinya berpindah. Salah satu unsur dalam Al-Quran Allah sebutkan, hijrah ini unsur kalau ingin hidup dari rahmati Allah. Jadi hijrah ini tidak hanya berlaku zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian. Kalau berkeyakinan seperti itu, kalau hanya berlaku zaman Nabi dari Mekah ke Yasrib, maka kan Al-Quran sudah tidak update lagi sudah. Ada yang tidak dipakai. Hijrah ini kalau bisa melekat terus pada diri kita, termasuk lebih yang muda-muda. Hijrah untuk lebih baik. Walaupun ini kita yang tua-tua Pak, untuk berharap fisik kita lebih baik tidak mungkin itu. Ya. Yang jelas kita fisik kita tambah lemah. Tapi ketakwaan kepada Allah lebih baik. Nah yang muda-muda ini, saya membaca sejarah itu tahu, yang menulis Al-Quran, menghafal Quran pertama kali jadi sahabat Nabi itu waktu usia 11 tahun, namanya Zaid bin Sabit. Anak Yahudi di Madinah. Jadi memang Madinah itu, Yasrib itu akhirnya banyak orang-orang Yahudi di situ. Ya tidak semua orang Yahudi itu jelek, tidak semua orang Israel baik. Akhirnya dia masuk Islam dan izin sama orang tuanya, tidak boleh sama orang tuanya, tapi sembunyi-sembunyi. Dan dia dipercaya untuk menjadi penulis Al-Quran, menjadi penghafal Quran. Dia bilang, loh saya masih muda, saya tidak bisa baca. Diajarilah dia baca, belajar sama orang-orang yang di sekitarnya yang ngerti baca. Jadi masih remaja, masih muda. Saya minta tolong, ini saya lihat kesempatan untuk belajar seperti ini. Kalau sudah usia 40 ke atas itu agak lambat. Belajar apa saja, keterampilan apa saja. Nah, salah satu unsur ada hijrah, ingin lebih baik, berubah lebih baik, hijrah ilallah wa rasul. Artinya untuk lebih baik. Jangan berhitung materi saja ini. Saya kutip Al-Qur'an surah Al-Baqarah 218 dan surah At-Taubah ayat 20.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka inilah yang mengharapkan rahmat Allah. Kasih sayang Allah dalam bentuk yang konkret. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berulang kali di forum ini saya juga ingatkan, makanya iman itu baru dasar, Pak. Iman itu baru percaya. Belum cukup kalau tidak diikuti dengan ketaatan, kepatuhan, termasuk belum cukup kalau tidak dilengkapi dengan hijrah. Ketiga, jihad. Jadi iman, hijrah itu lebih baik, berubah itu lebih taat, dan berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Saya kira Bapak Ibu di sini jamaah Masjid Baitul Haq sudah banyak menerima ceramah yang artinya jihad itu jangan diartikan paten-patenan perang. Padahal Nabi mengatakan jihad yang paling berat itu, jihad yang paling besar itulah jihad melawan diri sendiri. Musuh yang besar itu sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Apa bentuknya? Bisa al-hawa itu dorongan angkuh, dorongan sombong, dorongan macam-macam. Yang kedua syahwat, pengen enak, numpuk hingga lupa. Apalagi model sekarang itu kan takut ketahuan KPK kan tidak model transfer, Pak. Saya tahu itu soalnya. Jadi titip pakai cash, taruh di berangkas yang omae. Ada yang ketahuan, ketangkep 11M itu kan nggak lewat transfer, Pak. Ya mudah-mudahan negeri kita terbebas dari itu, hijrah dari hal-hal seperti itu. Hingga tidak ada lagi rakyat yang susah, tidak ada lagi rumah yang bolong-bolong dan seterusnya. Dan dia sungguh-sungguh. Nah, orang seperti inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua surah At-Taubah ayat 20. Di sini Allah katakan orang yang beriman, berhijrah dan betul-betul di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta maupun jiwanya, a'dhamu darajatan indallah, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Ini Allah yang menyatakan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di Allah baik dengan hartanya maupun jiwanya, derajatnya tinggi di sisi Allah. A'dham itu dari kata azim, ismu tafdhil jadi a'dham, hampir sama dengan kabir jadi akbar. Derajat yang tinggi, derajat yang agung. A'dhamu darajatan. Dan yang luar biasa di belakangnya Allah katakan, di samping tadi mereka yang mengharap rahmat Allah, di sini wa ulaika humul faizun, dan mereka inilah orang-orang yang faizun, beruntung, menang, jaya. Kata-kata faizun ini sering kita dengar waktu hari raya, Pak. Ya karena kita tidak belajar bahasa Arab, mungkin cuma pinter ngomong, tidak tahu faizun itu apa. Biasanya kan minal aidin wal faizin. Aslinya faizun, Pak, kemasukan harful jar min jadi minal aidin wal faizin. Itu dari kata faza. Faza itu beruntung. Fauzan. Ada nggak nama orang Fauzan, Pak? Fauzan itu kan orang yang beruntung sebetulnya karena ketaatan, ketakwaannya. Tapi tidak dijamin sekarang namanya Fauzan masih orang baik. Nama. Faizun, faizah. Jamaknya dari kata faiz itu jadi faizun, kemasukan jar menjadi minal faizin. Al-Quran dengan tegas Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, bisa dilihat contohnya ini. Al-Ahzab
70, 71. Perhatikan, yang disuruh ini orang beriman, Pak. Yang diperintahin orang beriman. Karena kita percaya Allah suruh. Karena kita percaya sama Allah, Allah larang. Jadi kenapa itu kata-kata ya ayyuhallazina amanu sering kita temukan dalam Al-Quran, itu kan hanya ditujukan kepada orang beriman. Tidak mungkin Allah nyuruh kepada orang tidak percaya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi bersikap benar. Sebab bohong itu bahaya sekali. Bohong, kebohongan bisa mengancam, menggiring kita ke neraka, kata Allah. Wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sambung itu. Jadi kalau kamu bisa seperti itu, Allah akan memperbaiki amalmu, perbuatanmu atau tindakanmu, dan Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah kamu lakukan kemarin. Jadi kita periksa salah tapi diampuni Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, jadi tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya percaya, dia betul-betulnya taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang dekat sama Allah, muslim, faqad faza fawzan azima, dia akan mendapatkan keberuntungan yang sebesar-besarnya. Lebih jelas juga Allah bedakan. Allah bedakan gaya hidup orang kafir, gaya hidup orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, gaya hidup orang yang beruntung, dan gaya harap orang yang rugi. Lawannya untung kan rugi, Pak. Khusrun. Surah Al-Hasyr ayat 19. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. La yastawi ashabul jannah, ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama pola hidup, gaya hidupnya ahli neraka dan pola hidup, gaya hidupnya ahli surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang ahli surga itu orang-orang yang membawa keberuntungan, hidup dalam keberuntungan, ya, termasuk di dalamnya kan orang yang hijrah dan orang jihad, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mari hijrah itu adalah dalam diri kita agar kita, satu, berderajat tinggi, dua, mendapat rahmat Allah, ketiga, termasuk golongan orang-orang yang beruntung, selamat. Saya kutipkan sebuah hadis yang secara khusus oleh Nabi dikatakan dari Abdullah ibnu Umar ibnu As radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru. Nah, ini ada kata-kata muhajir. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ini satu kalimat, satu hadis, ya. Seorang muslim adalah, kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang orang lain terjauh dari gangguan tangannya, perbuatannya, tindakannya. Tangan ini bisa diartikan kekuasaannya, Pak. Walisanihi, dan ucapannya. Wal muhajiru, dan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarangkan kepadanya dari Allah. Jadi kalau kita rangkum, seorang muslim itu orang yang aktif, orang yang muhajir, orang yang hijrah itu orang yang aktif. Ngapunten. Jadi malas itu kontras dengan Islam. Malas kontras dengan Islam, khususnya adik-adik. Saya sering nanamkan waktu saya ngajar, kamu kalau mau pinter, mau bagus, hafalanmu kuat, subuh, kalau bisa sebelum subuh kamu bangun, kamu baca, dan sudah kamu baca lagi itu akan lebih jelas. Ngapunten, saya paksa saya cerita. Saya sebelum Islam dulu memang kalau sudah, apalagi kalau mau ujian,
Itu di kampung saya itu tidak ada lampu listrik, pakai lampu tempe. Saya minta bangunkan sama mama saya. Saya tidak tahu, pokoknya jam 2 jam 3 bangun. Ternyata belajar itu lebih lengket ketika tengah malam. Ternyata dalam Islam tahajud, dalam Islam ada sholat subuh. Nah, kalau mau belajar, apalagi kalau bisa ngatur belajar itu, khususnya yang belajar, ikuti waktu sholat. Semua kalau ditoto, semua sistem-sistem itu sudah diajarkan Allah. Tidak sekedar rutinitas saja. Nah, artinya apa? Kalau sekarang kita sudah dalam kehidupan sehari-hari, jadilah sosok muslim yang baik. Tangan kita, ucapan kita bisa lebih baik. Artinya orang lain tidak terganggu dengan lisan dan tangan kita. Kalau bisa tangan dan lisan kita malah membawa kebaikan kepada orang lain. Kemudian orang yang hijrah itu meninggal hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak baik dari dirinya. Karena itu sudah tidak salah lagi. Kalau hijrah ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran salah satu unsur kalau ingin berderajat tinggi, kalau ingin hidup dirahmati Allah, kalau ingin hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Inilah yang disampaikan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, monggo kalau mungkin ada pertanyaan atau melengkapi materi yang disampaikan ini, silahkan Pak. Monggo, yang muda-muda juga remaja ini boleh kalau mau tanya. Monggo, silakan. Ada yang mau tanya? Monggo, saya tunggu. Yang muda-muda ini tidak apa-apa. Harus berani. Coba aja. Ya, jadi orang harus berani ya. Apalagi ada pepatah mengatakan begini. As-su'al miftahul ilmi. Bertanya itu kunci ya ilmu. Orang kalau bertanya terus jawaban dia lebih lengket. Dia lebih lengket daripada belajar. Makanya belajar itu paling bagus tanya jawab. Itu dia lebih lengket. Ada pertanyaan Pak Mungkin? Kalau nggak ada kita akhirkan berdoa. Pak Mul mungkin. Baik, kalau tidak ada saya Pak. Kalau mungkin itu konteks lain Pak ya. Konteks yang di sini dia diajarkan Allah itu kalau hijrah ini bagian kalau ingin meraih keberuntungan. Dia pasti dijamin oleh Allah. Jadi hijrah itu artinya di sini berpindah dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Ya positif. Positif dia lebih baik. Berarti kalau dia menjadi tidak baik maka itu bukan konteks hijrah namanya. Saya ambilkan contoh surat Al-Asri ini baca. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal khusrin itu rugi. Demi waktu manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang mengisi hidup ini dia beriman dan dia terus beramal soleh dan dia terus tetap dalam kebenaran dan dia tetap dalam kesabaran. 4 unsur ini dia akan selamat. Nah dia kalau tidak itu maka dia rugi. Jadi hijrah itu konteksnya baik. Jadi yang maka Nabi mengatakan al-muhajiru, orang yang berhijrah adalah orang yang berpindah dari hal-hal yang tidak dibolehkan Allah. Jadi kan dia berpindah dari hal yang negatif menjadi yang lebih positif. Berarti dia dalam artian hijrah itu positif. Jadi kalau hijrah itu artinya positif. Jadi meraih keberuntungan. Karena hijrahnya makanya menuju Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya tidak menuju Allah dan Rasulnya yang seperti digambarkan Nabi ya dapatnya itu aja. Jadi mungkin itu yang dimaksud. Jadi kalau niatnya ke sana itu lain gitu. Tapi kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya sampailah dia. Tapi bukan karena itu sampailah itu. Makanya semua tergantung motivasi atau niat melatar belakang itu. Demikian Pak. Oke. Monggo sudah sampun. Nah mudah-mudahan dengan iman kita yang ada sekarang Pak, kita termasuk orang-orang yang mau berhijrah. Monggo lebih baik. Tapi saya sudah garis bawahi tadi ya Pak ya. Kita yang usia ini tidak mungkin lebih baik, fisiknya tidak mungkin lebih baik ya.
fisiknya tidak mungkin lebih baik. Ya mungkin mental kita saja, kelakuan kita lebih baik. Contohnya mungkin kita bisa berucap yang kasar, kita berubah jadi lemah lembut. Mungkin kita pernah berkata yang menyakitkan orang, berubah, minta maaf, berubah untuk lebih baik. Termasuk tangan kita menjadi lebih baik, bermanfaat. Sekalipun kita tidak sekuat waktu kita muda. Makanya motivasi saya kepada yang remaja, yang muda-muda, ayo mumpung masih muda. Saya merasakan sekarang, ngapunten ya. Saya kadang-kadang nyesali diri saya, Pak, ngapunten. Kenapa saya dulu kok enggak begini, enggak begini, kan percuma, Pak. Nah, itu saya sampaikan, jangan menyesal belakangan. Lebih baik kita mulai sekarang ancang-ancang, sungguh-sungguh, berhitung, banyak belajar sama yang tua, banyak bertanya sama yang tua. Sebab pengalaman itu tidak didapatkan dari yang tua. Jadi banyak orang bilang begini, bapak sudah tua aja. Iya, saya bilang, saya pernah muda loh, kamu belum tentu sempat tua. Kan kita sudah pernah tua, dia belum tentu sempat tua. Mudah-mudahan ini menjadi agak keras, Pak. Si anaknya. Oh iya. Ampun. Itu ada dalam surat As-Saffat ya. Surat As-Saffat ayat 100 itu penjelasannya, malah itu dari Nabi Ibrahim itu minta anak, pengen punya anak tapi belum dikasih anak ya. Dari Sarah sampai dari anak dari Hajar itu. Lama balago mau saya itu keterangannya, Pak. Ketika anak itu sudah tumbuh mulai remaja menyenangkan. Jadi anak itu sudah mulai tumbuh remaja menyenangkan sekali. Mau saya. Nah, baru datang perintah itu. Kan Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya, ini adbahuka fil manam. Ini araf fil manam. Ini adbahuka. Aku mimpi ini wahyu ya, bahwa aku mau menyembelihmu. Panjur madza taro, gimana pendapatmu?" Nah, sang anak yang begitu taat sama Allah, yakin sama Allah dan pasti yakin sama orang tuanya. Dan saya yakin istrinya juga pasti merestui. Sebab kalau istrinya berontak juga tidak bisa dilaksanakan penyembelihan itu, Pak. Kan bisa saja istri seperti istri sekarang kan bisa ngomong, "Enak kon nyembelih om aku sing meteng," ya gitu, Pak. Tapi itu enggak. Lakukan hai ayahku kalau itu perintahmu. Nah, dari ketika mau dilakukan penyembelihan, itu Allah menggantinya dengan seekor hewan agak besar. Nah, kita enggak tahu hewan itu apa. Nah, ulama saja yang bersepakat. Akhirnya hewan di sekitar itu kan ada domba, ya kan? Enggak digambarkan sapi, enggak mungkin yang sapi gak ono di kono. Jadi unta. Jadi yang kalau saya menangkapnya, Pak, bukan secara formalnya itu pesan-pesan yang ada di situ. Pesan yang ada di situ sejauh mana kita mentaati Allah, rela melepas apa yang paling kita cintai itu sebetulnya. Jadi bukan sapi kambingnya sebetulnya yang kita cintai itu apa, Pak? Sapi kambing apa duit? Duitnya, hartanya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi ujian kita sekarang. Bagaimana keberadaan uang harta kita itu termasuk jabatan kita bisa jadi alat untuk taat sama Allah dirasakan oleh orang lain. Jadi ada di sekitar kita. Itu makna kurban dalam artian yang sebenarnya. Jadi kurban itu dekat kepada Allah, dirasakan manfaatnya, kedekatannya itu kepada orang di sekitarnya. Kalau sementara ini kan kita baru rutinitas nyembelih sapi, kambing terus tiap tahun kan begitu, Pak. Termasuk kurban. Nah, ngapunten, saya pernah punya ide waktu itu di PT. Saya bilang uangnya aja bawa sini, nanti uangnya tak gunakan tuh membangun rumah orang yang susah di kampung saya. Ada yang mau, Pak, ada yang Ustadz, jangan, enggak boleh dialihkan. Ya susah kan, ngotot mana, Pak. Nah, dulu kan enggak boleh, umroh aja dulu kan enggak boleh, Pak. Sekarang kan dibolehkan. Kalau nunggu orang ke Mekah, kapan sampai ke Mekahnya kalau enggak boleh umroh. Jadi sebetulnya kalau menurut saya Islam itu fleksibel kok, enggak kaku. Jadi enggak kaku. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih baik. Hindari kemubaziran. Saya kira itu, Pak. Jadi yang perlu ditangkap itu pesannya itu, pesan rela melepas apa yang dicintai karena taat kepada Allah SWT.
sudah waktu azan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat dan menjadi kita tambah yakin dan tambah taat kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina jahadu fi sabilika ya Allah bi amwalina wa anfusina. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami agar benar-benar kami termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepadamu dan berhijrah ke jalanmu, di jalanmu ya Allah, dan sungguh-sungguh di jalanmu ini ya Allah, baik dengan harta kami maupun jiwa kami, agar kami selalu dalam rahmatmu, agar kami termasuk orang-orang yang beruntung. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf akhirnya kita lengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.